Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Leni Azius Fitri, SPD MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika Zat Padat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dioda laser. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Ayunda dengan NIM 21034031. Yang pertama yaitu pengertian dari dioda laser. Dioda laser adalah semikonduktor yang menggunakan sambungan PN untuk menghasilkan radiasi koheren dengan frekuensi dan fase yang sama, baik dalam spektrum tampak atau inframerah. Ini juga disebut dioda laser injeksi dan teknologinya mirip dengan ditemukan pada LED. Prinsip kerja dari dioda ini sama seperti dioda lainnya, yaitu melalui sirkuit dari rangkaian elektronika yang terdiri dari jenis P dan N. Pada kedua jenis ini sering dihasilkan dua tegangan, yaitu bias forward dan back forward bias. Adapun lambang yang biasa digunakan pada dioda laser itu terdapat pada gambar di samping, dan bentuk dari dioda laser dapat dilihat pada gambar pada slide presentasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dioda laser. Dioda laser dicirikan sebagai yang pertama yaitu monokromatik, yaitu radiasi cahaya sempit dengan lebar sangat kecil yang hanya mengandung satu warna. Selanjutnya itu terarah dengan baik, yaitu pada tipe ini cahaya akan diarahkan ke sinar sempit, mudah diluncurkan melalui sirap optik. Yang ketiga yaitu koheren, cahaya dengan panjang gelombang tunggal yang dipancarkan oleh LED dengan panjang gelombang lebar. Dan yang keempat yaitu karakteristik penting dari dioda laser adalah pendekatan atau ambang batasnya. Dioda laser tidak beroperasi sampai daya minimum diterapkan. Jika cahaya berada di bawah energinya, maka emisinya lebih lemah dari ambang batas dibandingkan energi penuhnya. Selanjutnya ada jenis-jenis dari dioda laser. Yang pertama yaitu dioda laser heterostruktur ganda, yaitu heterostruktur adalah material yang diapit di antara dua material tipe N dan tipe P. Karena adanya bahan heterostruktur, dioda laser jenis ini disebut dioda laser heterostruktur ganda atau DH. Keuntungan utama dari dioda ini adalah daerah aktif digunakan untuk amplifikasi optik yang lebih baik. Yang kedua yaitu dioda laser sumur kuantum, yaitu sumur kuantum adalah lapisan tengah yang sangat tipis di dioda. Energi kuantum digunakan untuk mengubah elektron dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah dan bertanggung jawab untuk efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu dioda laser heterostruktur kurungan terpisah. Ada dua lapisan tambahan bersama dengan tiga lapisan. Lapisan-lapisan ini memiliki indeks bias yang lebih rendah dan emisi cahaya juga ditingkatkan. Selanjutnya, dioda laser pemancar permukaan rongga vertikal, yaitu pada dioda laser jenis ini, rongga optik berada di sepanjang sumbu aliran arus. Selanjutnya ada struktur pita laser semikonduktor. Setiap keadaan kuantum atau individu menimbulkan pita energi tertentu. Kombinasi keadaan-keadaan ikat menjadi pita valensi atau Vb kristal dan kombinasi keadaan-keadaan anti-ikatan menjadi pita konduksi atau Cb. Perbedaan energi antara Vb dan Cb disebut kesenjangan energi. Jika pita valensi terisi sebagian, maka bahan tersebut bertipe P. Jika pita konduksi terisi sebagian, maka bahan tersebut bertipe N. Di sini tingkat Fermi digunakan untuk memberikan label kondisi penempatan elektron dalam semikonduktor, yaitu tingkat energi yang ditempati elektron. Level Fermi atau EFP pada tipe P berada di dekat pita valensi dan EFN pada tipe N berada di dekat pita konduktif. Ketika dua semikonduktor dengan struktur pita berbeda digabungkan, terbentuk heterojungsi. Heterojungsi PN disebut dioda. Elektron dan lubang perpindahan ke sisi lain karena tingkat Fermi yang berbeda. Mereka bergabung kembali satu sama lain, meninggalkan sisi P dengan muatan negatif dan sisi N dengan muatan positif. Daerah ini disebut dengan lapisan muatan ruang atau SCR. Adapun struktur pita laser itu dapat dilihat pada gambar. Tegangan internal fenol muncul karena transfer muatan dan rekomendasi. Ketika tidak ada tegangan yang diberikan, level Fermi kontinu melintasi dioda EFP sama dengan EFN, seperti yang ditunjukkan pada gambar A, dan tegangan bawaan mencegah elektron pada pita kondisi di sisi N berdifusi ke pita kondisi di sisi P, serupa dengan lubang di pita valensi, sehingga pembawa mayoritas tidak dapat mengalir ke aliran muatan ruang.
tegangan yang diberikan pada V dalam dapat memisahkan EFP dan EFN dengan EV. Dan level Fermi tidak kontinu melintasi dioda. Level Fermi yang terpisah di setiap sisi tersebut disebut level kuasi Fermi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1B. Selanjutnya, karena tegangan yang diberikan, proses rekomendasi terjadi dan arus dioda terbentuk. Ketika tegangan yang diterapkan lebih besar dari tegangan internal, lapisan muatan ruang tidak lagi terkuras. Sekarang di persimpangan lebih banyak elektron yang disuntikan ke dalam pita konduktif dan energi dekat EC dibandingkan elektron dalam pita valensi pada energi dekat EV. Ini adalah inversi populasi dan wilayah inversi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1B di atas disebut wilayah aktif. Pada gambar 2, konsentrasi pembawa X ditunjukkan dalam koordinat 2 dimensi pada lapisan muatan ruang SCl. Contoh aplikasi dioda laser yaitu pertama elektronik konsumen. Ini termasuk printer laser, pemutar CD dan DVD, dan komunikasi serat optik. Selanjutnya ada aplikasi industri, yaitu dalam aplikasi industri, dioda laser lebih disukai karena merupakan sumber sinar laser intensitas tinggi yang digunakan untuk pemotong, pengeboran, dan pengelasan. Aplikasi medis, dioda laser digunakan untuk menghilangkan jaringan dan tumor yang tidak diinginkan dan juga dalam pengobatan gigi. Selanjutnya yaitu instrumen ilmiah. Instrumen seperti spektrometer, pencari jarak, pengukuran tanpa kontak dapat dilakukan dengan bantuan dioda laser. Yang kelima yaitu dioda laser dalam telekomunikasi. Dioda laser dengan pita 1,3 mikrometer dan 1,3 newmeter dan 1,55 newmeter digunakan sebagai sumber cahaya utama dalam telekomunikasi, dan ketika pita berubah, dioda laser dapat diterapkan dalam amplifikasi optik. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.